Hari ini tanggal 22 Oktober 2025 bertepatan dengan Hari Santri Nasional. Siswa dan siswi high school diundang untuk menghadiri upacara Hari Santri di lapangan Upakarti. سال دمعي شوقا يا حبيبي إليك، فاض قلبي عشقا بالصلاة عليك، طارت روحي حبا في الحياة إليك، رام كل قربا سيدي لبيك. Hukum membela negara dan melawan penjajah adalah fardu ain bagi setiap mukallaf yang berada dalam radius masafah as-salah. Perang melawan penjajah adalah jihad fi sabilillah. Oleh karena itu, umat Islam yang mati dalam peperangan itu adalah syahid. Apa pesan Bung Karno? Beliau berpesan, apakah hukumnya membela tanah air? Bukan membela Allah, membela Islam atau membela Al-Quran. Sekali lagi, membela tanah air. Apa hukumnya, Kiai? Hukum membela negara dan melawan penjajah adalah fardu ain bagi setiap mukallaf yang berada dalam radius masafah as-salah. Perang melawan penjajah adalah jihad fi sabilillah. Oleh karena itu, umat Islam yang mati dalam peperangan itu adalah syahid. Mereka yang mengkhianati perjuangan umat Islam dengan memecah belah persatuan dan menjadi kaki tangan penjajah, wajib hukumnya dibunuh. Bermula ketika Bung Karno mengirim utusan menjumpai Kiai Haji Hasyim Asy'ari untuk meminta pendapat hukum mempertahankan tanah air. 19 September 1945, sekelompok orang Belanda yang dipimpin WVC Lokman mengibarkan bendera Belanda di atas Hotel Yamato. Kiai Haji Hasyim Asy'ari selaku komando tertinggi Hizbullah memerintahkan segenap kekuatan bersenjata dari kalangan santri untuk memasuki Surabaya. Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengumpulkan Kiai Wahab Hasbullah, Kiai Bisri Sansuri, dan para kiai lainnya. Mereka berkumpul di kantor PBNU Bubutan, Surabaya. Akhirnya, forum menyepakati untuk mengeluarkan resolusi jihad. Resolusi Jihad Nahdlatul Ulama. Resolusi jihad dipelopori oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, kakek dari Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, karena melihat kemungkinan bahwa perjuangan kemerdekaan masih belum berakhir, meskipun proklamasi sudah dilantangkan pada 17 Agustus 1945. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal ini disebabkan kedatangan Brigade 49 Divisi India Tentara Inggris, pimpinan Brigadir Jenderal Aubertin Walter Southern Maladi, yang merupakan buah dari rencana agresi militer kedua Belanda. Bermula ketika Bung Karno mengirim utusan menjumpai Kiai Haji Hasyim Asy'ari untuk meminta pendapat hukum mempertahankan tanah air. Tidak langsung memberikan jawaban, Hadratus Syekh melakukan konsolidasi bersama para kiai untuk merespon Bung Karno, sehingga keluarlah fatwa jihad
pada tanggal 17 September 1945. 19 September 1945, sekelompok orang Belanda yang dipimpin W.V.C. Lokman mengibarkan bendera Belanda di atas Hotel Yamato tanpa persetujuan pemerintah daerah Surabaya. Keesokan harinya, para pemuda Surabaya melihat bendera Belanda berkibar yang kemudian membuat mereka marah, dan akhirnya terjadilah insiden perobekan bendera Belanda. Sampai akhir September 1945, situasi di Surabaya terus mencekam. Arek-arek Surabaya tak sendirian. Ada bala bantuan dari kelompok santri. Mereka bergerak dalam barisan Hizbullah dipimpin oleh Kiai Haji Zainul Arifin. Barisan Sabilillah dipimpin Kiai Haji Mashkur, serta barisan para kiai dipimpin Kiai Haji Wahab Hasbullah yang terus melakukan konsolidasi untuk mempersiapkan strategi memukul balik. Kemudian pada tanggal 22 Oktober 1945, wakil-wakil cabang Nahdlatul Ulama di seluruh Jawa dan Madura berkumpul di Surabaya dan menyatakan perjuangan kemerdekaan sebagai jihad, perang suci melawan penjajah. Kiai Haji Hashim Asy'ari mengumpulkan Kiai Wahab Hasbullah, Kiai Bisri Sansuri, dan para kiai lainnya. Mereka berkumpul di kantor PBNU Bubutan, Surabaya. Akhirnya, forum menyepakati untuk mengeluarkan resolusi jihad. Hubbul waton minal iman, mencintai tanah air sebagian dari iman. Ketika resolusi jihad dikeluarkan, termasuk penguatan atas fatwa jihad yang dikeluarkan pada 17 September 1945, para santri semakin banyak datang ke Surabaya. Ribuan santri dari Jawa Timur berjalan menuju Surabaya, medan perang yang menjadi jihad dalam mempertahankan negeri ini